Ini akan datang, itu akan datang. Drama menegangkan yang diadaptasi dari komik populer Korea, Illuminating Store, ini akhirnya ditulis oleh Jiang Chao, kartunis asli dari I Love You dan Superpowers. Dari komiknya dengan nama yang sama kali ini diikuti oleh Jo Ji Hoon, Park Bo Young, Kim Seo Hyun dan lainnya memikirkannya saja sudah membuat orang menantikannya. Ayo langsung ke plotnya. Ini adalah desa kecil di ujung toko lampu tanpa lampu menyala. Para pekerja kantor yang pulang ke rumah larut malam sangat lelah sehingga mereka tertidur di dalam mobil dan tiba di tempat tujuan. Perintah mekanis membawanya untuk bangun. Ada seorang wanita yang duduk di bangku di stasiun dan tetap diam. Dia bukan lagi pekerja kantoran. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Setiap kali itu adalah waktu kereta terakhir. Setiap kali itu adalah bangku ini. Wanita berambut panjang itu diam dan koper besar di sampingnya hanya bisa samar-samar mendengar wanita itu menggunakan jari-jarinya. Aku tahu dengan jelas bahwa bangku itu mengeluarkan suara garukan. Aku melihat para pekerja kantoran yang sudah merasa nyaman ketika aku bertemu mereka lagi dan lagi terlambat. Di malam hari, dia berinisiatif bertanya kepada wanita itu apa yang dia lakukan di sini. Dia bilang dia sedang menunggu. Tapi kereta terakhir yang berangkat adalah bus terakhir. Apa yang dia tunggu untuk memanggilkan taksi untuknya? Tetapi ternyata layarnya telah rusak di beberapa titik. Untungnya, telepon tersebut masih dapat melakukan panggilan. Ketika dia mendengar jawaban negatif pria itu, dia menundukkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Hujan turun deras di malam hari, dan wanita itu masih duduk di bangku tanpa bergerak, masih mengatakan hal yang sama. Suara guntur terdengar di telinga mereka berdua. Wanita itu berkata bahwa saat itu hampir tengah malam dan hari hampir berakhir. Dia tidak punya waktu, tapi sekarang cuaca sangat dingin dan dia memikirkan pekerja kantoran itu palsu. Dia membawa koper benzeng dan berjalan ke gedung perbekalan bersama pekerja kantoran. Saya tidak akan membiarkan dia membantu meskipun itu sangat merepotkan. Pekerja kantoran menekan tombol ke lantai 8 dan keluar dari lift. Keduanya berjalan lama di koridor yang dalam dan akhirnya sampai di rumahnya. Ruangan itu kosong dan hanya ada sedikit dekorasi yang menyambar di rumah wanita itu. Wajahnya merasa sangat aneh sehingga dia berjalan perlahan. Pintu di dekatnya juga ditutup saat ini. Rumah sakit tampaknya sangat sibuk malam ini. Mereka sedang mendiskusikan kemana harus pergi untuk makan malam. Hanya seorang perawat pelacur yang tersisa berjaga. Orang luar dilarang keras masuk ke sini. Namun ketika perawat pelacur itu mendongak, dia melihat seorang paman berkeliaran. Siapa agen di Taiwan dan Amerika? Alarm tiba-tiba datang dari monitor. Tabung oksigen pasien di tempat tidur B1 yang jatuh. Untungnya, penyelamatan tepat waktu dan tidak menimbulkan bencana besar. Perawat pelacur memikirkan paman aneh itu lagi. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa dia sudah lama pergi. Ada seorang pria di apartemen yang terlalu kedinginan dan meringkuk di bawah selimut dengan gelisah. Selimut itu lagi. Pemilik toko lampu selalu memakai kacamata hitam, bahkan di malam hari. Sesuai dengan nama tokonya, ia hanya menjual lampu untuk penerangan. Ia memiliki stok bola lampu retro yang berasal dari puluhan tahun lalu. Catat informasi setiap pasien direkam medis. Pada saat ini, paman aneh dari rumah sakit juga datang ke toko lampu. Pada akhirnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Baru setelah pelanggan berikutnya tiba, ketegangan bos akhirnya mereda dari pelanggan ini. Pria yang terbungkus selimut karena kedinginan datang. Begitu dia mendekati bosnya, kacamata dan bola lampunya tertutup embun beku. Pria itu tidak ada di sini untuk membeli lampu. Dia sepertinya sedang mencari seekor anjing yang terbang liar. Dia berjalan berputar-putar dan pergi dengan semua orang memarahinya. Saat itulah bola lampu yang hampir dia sentuh kembali normal. Ada banyak tamu aneh malam ini. Tidak lama kemudian, sepasang sepatu merah masuk dengan lembut hitam. Dia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh bola lampu, tetapi dihentikan oleh bosnya. Dia dengan enggan mengambil kembali tangannya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bos mewaspadai tindakannya dari awal hingga akhir. Para siswa di sekolah pulang satu demi satu. Seorang gadis berambut pendek masih berlama-lama di lantai bawah gedung pengajaran, melipat buku bersama siswa dan mengulurkan tangan untuk menyapanya. Tetapi tidak ada tanggapan yang diterima. Malam ini, para guru pergi.
Mereka memaksa siswa belajar mandiri untuk berkumpul dan menceritakan kisah yang mereka dengar. Mengatakan bahwa seseorang yang tidak dikenal oleh siapapun telah menyelinap ke setiap ruang kelas di sekolah dan meja kosong akan melakukannya. Menjadi tempat duduk orang itu. Seusai kelas, para siswa melewati sebuah gang yang harus mereka lewati. Mereka membicarakan rumor bahwa akan ada orang yang berjalan-jalan di gang tersebut pada malam hari dan akan terdengar suara nyanyian yang aneh untuk menjalankan tugas. Teman, setelah pergi, dia hanya bisa menelan kulit kepalanya dan menjual kakinya. Cahaya lemah dari ponsel tidak cukup untuk mendukung keberaniannya sekitar. Dia benar-benar melihat sosok itu. Dia sangat takut sehingga dia melarikan diri. Untung saja ada toko lampu di ujung gang. Pemiliknya akan selalu menyerahkan permen untuk dipilihnya. Seperti biasa, dia tetap memilih permen kuning. Pilar lipat itu tinggal bersama ibunya sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri dan tidak bisa sering bertemu. Jadi ayahnya menyesuaikan pilar lipat itu. Kalung batu anti perjalanan dibawanya setiap hari. Zezu memikirkan sosok aneh di gang tadi. Bos menjelaskan bahwa dia mungkin telah melihat hal-hal yang tidak akan dilihat orang biasa. Dia menyebut hal-hal itu sebagai orang asing. Kadang-kadang, orang asing akan mengunjungi toko tersebut. Jika bos tinggal dalam waktu lama, dia dapat membedakan antara mereka dan orang biasa, seperti tubuh mereka yang semakin tinggi. Ada wanita yang semakin tinggi, pria yang tertutup es, atau pria yang meneteskan air. Berhati-hatilah dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Yang terbaik bagi Zezu adalah mendengarkan baik-baik kata-kata bos dan tidak memperhatikan pantulan acak di atas meja. Wajahnya menjadi sangat tua. Setelah mengatakan ini, bos menyerahkan senter engkol tangan kepada Zezu kenyamanan. Kurangi rasa takut saat berjalan di malam hari. Setelah dia pergi, bos dengan hati-hati menyimpan sisa permennya di dalam kotak kayu kecil. Wanita di bangku itu menyeret kopernya ke arah pekerja kantoran. Pekerja kantoran itu mengambil handuk dan menyeka air hujan untuknya. Ia terkejut saat mengetahui ujung jari wanita itu ada paku sambil meletakkannya. Dia menatap tajam ke arah pekerja kantoran yang perlahan membuka kopernya, yang berisi satu set pisau. Lift tiba. Ketika saya keluar dari lantai 8 untuk pulang, saya kebetulan melihat seorang wanita membawa kopernya keluar. Dia menyapa dengan sopan. Tetapi wanita itu berhenti di tempatnya dan berbalik untuk melihat rumahnya diturunkan dan berlumuran darah. Seorang penyewa baru datang ke dekat apartemen Sanhai. Saya tidak suka tinggal di gedung dengan terlalu banyak tetangga, jadi saya menemukan kamar di lantai pertama dan lingkungan umumnya kurang fasilitas. Pintu dari 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu yang berperabotan lengkap terkunci. Tetapi karena pemiliknya mengatakan bahwa ada rumah kosong di sekitar gang, maka akan sangat sepi di malam hari, dan sewanya sangat murah, dan tidak ada pilihan lain yang lebih cocok. Shanghai perlu dibersihkan. Van memenuhi ruangan dengan barang bawaan yang dibawanya, hampir tidak memberikan kesan hangat. Dia meletakkan karpet di pintu, dan pintu tersembunyi dari rumah manisnya juga diblokir olehnya. Memang tidak ada penduduk di sekitar. Tapi ada satu hal yang mengganggu Sanhai. Setiap malam, suara nyanyian anak laki-laki terdengar. Dia berjalan semakin mendesak di gang, dan nyanyian itu menjadi semakin keras. Akhirnya, Sanhai menjadi tenang. Dia juga tertidur dan tidak menyadari bayangannya telah berubah. Orang asing, akhir-akhir ini, rumah sewaan murah ini menjadi semakin aneh. Tiba-tiba bola lampu padam. Saya memeriksa saklarnya dan ternyata tidak rusak sama sekali. Mandi dan mengeringkan rambutku. Aku mendengar nyanyian di gang lagi. Seorang anak laki-laki berdiri di gang. Aku melihat sesosok tubuh memegang payung di depanku dan lari dengan tergesa-gesa. Aku kesal dengan suara nyanyian itu. Rumah sewaan di Shanghai terganggu oleh kebisingan. Terjadi pemadaman listrik. Dia berbalik dan melihat sedikit cahaya keluar dari pintu yang terkunci. Dia berjalan ke depan dan membuka kunci pintu tanpa usaha apapun. Dokter sedang memeriksa gejala pasien perlu terus observasi. Ada dokter di sebelahnya. Pasien keracunan alkohol mengalami psikosis parah. Karena tidak cukup tempat tidur, banyak pasien yang dipindahkan sementara ke unit perawatan intensif untuk menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah mengandalkan kemauan pasien untuk bertahan hidup. Melihat keputusasaan anggota keluarga, perasaan perawat park campur aduk. Teriakan mereka terus terngiang-ngiang di benaknya dan tidak bisa dihilangkan.
seseorang bertanya kepada perawat park di luar kamar mandi dari mana datangnya kemauan pasien. Bagaimana bisa pasien yang sakit kritis tanpa kesadaran bisa berkembang? Perawat si park tidak tahu harus menjawab apa. Faktanya, dia pernah mengalami kecelakaan serius sebelumnya dan kehilangan kesadaran. Ibunya mengatakan hal yang sama dan berpikir tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi perawat park secara ajaib terbangun. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana dia mengembangkan keinginan untuk hidup. Pada saat ini, orang-orang di luar sedang memukuli pintu dengan putus asa dan lampunya berkedip-kedip. Seseorang bergegas dari atas kompartemen. Wanita itu berteriak untuk menyelamatkannya, tetapi lingkungan sekitar kembali normal sejenak. Petugas kebersihan mendengar suara kritis dan bertanya apa yang terjadi. Apakah itu hanya ilusi? Shanghai berjalan ke pintu yang seharusnya dikunci. Ada bola lampu terang yang tergantung di sini. Kaget dan bertanya di Shanghai, mengapa dia begitu ketakutan sehingga dia melarikan diri setelah mengganggu orang-orang. Menjelang akhir hari sekolah, seorang siswa sangat lelah hingga dia tertidur di atas meja. Paman Z mencoba membangunkannya beberapa kali tetapi gagal, sehingga dia harus berjalan pulang sendirian di gang. Pukul telur dengan senter yang diberikan oleh bos dan melihatnya segera setelah dia masuk. Paman Z, seorang wanita berpakaian hitam yang mengenakan sepatu hak tinggi merah, berbaik hati untuk memulai percakapan dengannya saat dia berjalan gang. Dia merasa semakin aneh. Rambut wanita itu tampak semakin panjang, dan postur berjalannya menjadi aneh. Sosoknya perlahan-lahan mencapai ketinggian di luar jangkauan kepalanya. Paman Z membuat alasan dan hendak pergi langkahnya dan mengikutinya. Bos mendengar teriakan itu dan keluar untuk memeriksanya. Biarkan si paman pulang dulu dan melepas kacamatanya. Wanita itu berhenti di tempatnya dan menatap bosnya sebelum perlahan kembali normal. Pada saat ini, siswi yang sedang tidur juga terbangun. Dia berbalik dan melihat seorang gadis yang belum pernah dia lihat sebelumnya duduk di kursi kosong. Anak laki-laki di dalam kipas angin bertemu dengan gadis di bangku yang membawa koper. Dia bertanya padanya jika dia bisa menemaninya sampai akhir. Selama dia pergi ke toko lampu di Shanghai, dia bisa pulang. Beberapa lampu telah diganti di rumah kontrakan di Shanghai dari Center. Ketika dia sedang membersihkan saluran pembuangan lantai, dia tiba-tiba menemukan banyak rambut panjang, tetapi dia jelas memiliki rambut pendek. Saat ini, hanya ada satu lampu yang tersisa dan anak laki-laki serta gadis bangku itu kebetulan lewat. Alasan kenapa dia takut dengan ruangan ini. Malam itu dia jelas, aku melihat sosok orang lain di belakang Shanghai. Aku pun merasakan sosok yang berdiri di cermin itu diawasi setiap malam saat aku tidur. Ternyata lampu yang selalu mati itu karena benda itu menghalangi kegelapan dan bertanya pada anak laki-laki itu. Tapi dia memegang tangannya tetapi diraba dengan aneh. Dia jatuh ke tanah karena sentuhan itu. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa tidak ada perbedaan di antara mereka. Dengan kakinya yang terkilir, dia memaksa dirinya untuk bangkit dan melarikan diri. Tetapi ternyata dia tidak dapat melarikan diri dari gang bagaimanapun caranya. Dan Sanhan tidak dapat membuka pintu sialan itu. Dia mendobrak jendela dan meminta bantuan anak laki-laki itu. Kelelahan dan berbaring, mereka berdua berteriak di sepanjang gang. Begitu gadis Changdou tiba di toko lampu, seorang pria yang mengaku sebagai detektif juga datang ke pintu. Jin Min, yang tinggal di apartemen tertentu sebulan yang lalu, mendengar ketukan di pintu dan berpura-pura tidak ada orang di rumah. Namun gerakan di pintu menjadi semakin keras. Jin Min pingsan dan berteriak keras sampai dia tidak bisa lagi mendengar suaranya. Ada sepasang mata seperti burung hantu yang bersembunyi di sudut pintu, bergegas ke arahnya. Pemandangan berubah. Seorang pria misterius, Mao San, naik bas dari Suer ke Gangneng menghentikan pengemudi dan membubarkan semua penumpang. Mao Sanan ditangkap karena menganiaya Jin Min, seorang wanita yang tinggal sendirian di Qian Hudong, dan membakar untuk menghancurkan sertifikatnya. Dan dia mendongak dan melihat seorang pertapa yang dikenalnya di depannya. Dia begitu pendiam sehingga dia tidak bisa berbicara. Detektif itu menyerahkan tahanan itu kepada polisi darah dari rumah sakit. Tangan detektif itu berlumuran kotoran. Mesin penerima kopi otomatis juga berhenti digunakan. Ada begitu banyak kecelakaan dalam beberapa hari terakhir sehingga sulit untuk menyelesaikannya. Dan sebuah kasus baru akan diserahkan kepada kami. Tersangka dalam sebuah kasus di sini baru saja dibebaskan dan dikatakan terlibat dalam pembunuhan tersebut dari seorang lelaki tua.
Tersangka, Jin Xiangsun, berada di lokasi kejadian. Setelah diselidiki, diketahui bahwa dia hanyalah seorang saksi. Larut malam, polisi pergi ke lokasi pembunuhan untuk menyelidikinya penglihatan yang bagus, dan dia memiliki ingatan fotografis bahkan tentang hal-hal yang paling sepele. Sekalipun, dia terlalu keras kepala, selama kasus yang diincarnya telah ditutup, kasus tersebut akan tetap terbuka sampai kebenaran terungkap. Oleh karena itu, tingkat penangkapannya sangat tinggi, tetapi tingkat sebenarnya sangat rendah. Casia Xian sebagai seorang detektif melihat noda aneh di ambang pintu yang menghadap lelaki tua itu. Petugas polisi di tempat kejadian berspekulasi bahwa itu adalah noda lelaki tua itu. Penyebab kematiannya adalah infak miokat akut. Istrinya sudah lama meninggal. Dia biasanya tinggal sendirian. Akhir-akhir ini dia hanya menghubungi anak dan cucunya di luar negeri melalui telepon. Infak miokat, jantung dan lehernya bergerak. Remote control yang diletakkan di sebelah kiri selalu terasa ada yang tidak beres. Hanya tombol saluran di remote control yang aus. Mengapa fungsi replay di TV dihidupkan? Semua keraguan ini menunjukkan bahwa kepergian lelaki tua itu tidaklah sederhana. Setiap kenangan tentang dirinya dan istrinya tersimpan di sini. Sudah menjadi sifat manusia untuk disakiti. Beberapa di antaranya tertahan di dalam hati. Kenangan yang membuat orang tidak bisa bernapas akan menjadi penjara. Pria tersebut telah menemukan hasilnya dan mengekstraksinya. Setelah memastikan miostatin, dipastikan bahwa penyebab kematiannya adalah infak miokat akut. Kasus tersebut tidak memerlukan otopsi, dan keluarga yang berduka di luar negeri juga ingin lelaki tua itu meninggal dalam keadaan utuh. Mereka menyetujui saran petugas koroner. Secara logika, kasus tersebut harus ditutup. Dia meminta departemen forensik untuk menyelidiki peta di dekat rumah lelaki tua itu. Setelah menemukan petunjuk, detektif tersebut mengunjungi semua restoran di peta yang menyajikan makanan untuk dibawa pulang dan membuat sederet teh. Akhirnya saat hari sudah gelap, target dikunci di sebuah kedai mie. Suasana sangat tenang, hanya pemiliknya yang sedang sibuk di dapur. Detektif itu memesan mie goreng dan mulai melihat-lihat dekorasi di sekitarnya. Dikenali adalah saksi di toko mie lelaki tua itu, rumah mie Jin Xiangsun. Tidak ada program bawa pulang, dan pengunjung biasanya memiliki ruang untuk panggilan telepon. Tidak ada panggilan ke toko mie dalam catatan panggilan, jadi Jin Xiangsun lah yang mengambil tanggung jawab untuk mengantarkannya. Meskipun dikatakan bahwa lelaki tua itu meninggal karena infak miokat akut, hal itu penuh dengan keraguan di matanya polisi kriminal. Bukan penampakan damai seseorang yang meninggal karena sakit. 1.2 Fungsi replay yang belum pernah digunakan oleh Pak Tua. 1.3 Pak Tua itu tidak kidal. Namun remote control di lokasi kejadian diletakkan di sisi kiri. 1.4 Ruangan yang tumpang tindih dengan kotak bungkus makanan. 1.5 Diduga bekas-bekas tua di wajah lelaki tua itu sebenarnya adalah ledakan. Tentu saja orang-orang harus berpura-pura tidak mengerti kuah mie kedelai. Tanpa bukti, detektif tersebut tidak dapat melakukan penangkapan, jadi dia harus meletakkan kata-kata kasarnya dan mengawasinya. Hanya sebulan kemudian, detektif tersebut secara pribadi menangkap Jin Xiangsun di jalan, yang sedang mengejar seorang wanita di Atruk Takeaway. Tapi ketika dia melihat penampilan wanita itu, dia terkejut. Bukankah itu Kim Mi yang meninggal karena pembakaran sebulan yang lalu? Jin Xiangsun berteriak bahwa wanita ini tidak boleh tinggal di sini dan bergegas ke depan. Sambil menstimulasi dia tiba-tiba menyadari bahwa mata Jin Xiangsun bersinar dengan burung hantu. Setelah itu, dia pergi ke toko lampu dan berulang kali mengkonfirmasi kepada bosnya bahwa dia tidak melihat Jin Xiangsun lagi. Melihat wanita di bangku itu berdarah saat dia bersiap meninggalkan kopernya, gadis di bangku cadangan kebetulan baru saja tiba. Detektif itu tidak curiga dan mengenakan mantelnya untuk membelanya. Pada saat yang sama, Paman Z, yang sedang berjalan di tengah landasan, teringat bahwa dia belum membeli bola lampu miliknya diinginkan ibu. Ketika dia berbalik, dia kebetulan melewati gadis di bangku cadangan. Tetapi karena bosnya, dia sedang menghibur polisi kriminal dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya dari gunung dengan tergesa-gesa. Gelembung-gelembung itu berkelebat dan berkelebat, seolah-olah menandakan sesuatu. Pembalseman dari Pusat Medis Darurat Regional kembali ke Jalan Taiping dan bekerja dengan asistennya untuk mengatur kemunculan almarhum. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat saat dia masuk. Pembalseman memberitahunya bahwa tubuh almarhum akan terpengaruh ketika dia pergi.
Namun, setelah membungkuk hormat kepada almarhum, pembalsem memasukkan kapas ke dalam mulutnya untuk mencegah bau menyebar dan menjaga wajah almarhum tetap utuh. Faktanya, pembalsem punya rahasia almarhum. Setiap kali dia menyuruh mereka pergi, dia akan menyarankan mereka untuk melepaskan nostalgia mereka terhadap waktu. Almarhum juga akan takut pada kegelapan dan meratap ketika mereka didorong ke kamar mayat. Saya akan segera pergi ke tempat yang menyenangkan dan nyaman untuk melupakan waktu dan semua kenangan buruk. Setelah itu, yang tersisa hanyalah kenangan yang salah tempat di kamar mayat. Almarhum kali ini bernama Zheng Weixi, pusat medis. Dia berhenti di ruang bawah tanah seperti biasa. Itu adalah mobil yang bagus, tapi dia selalu merasa seperti ada yang mengikutinya di belakangnya. Saat menunggu lift, seorang lelaki tua yang mengenakan sepatu kulit hitam mendekatinya dan berdiri di sudut lift, berlumuran bekas air, tetapi menolak menekan tombol lift. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan pergi ke lantai 8, tempat seorang perawat pelacur bekerja. Sudah larut malam dan kunjungannya sudah dibatalkan. Mengapa dia pergi ke lantai 8? Pamannya tidak menjawab dan bertanya apakah ada banyak pasien sakit parah yang mengalami kecelakaan di lantai atas dan apakah mereka akan bangun. Perawat pelacur mengatakan kepadanya bahwa hal seperti ini biasanya tergantung pada keinginan pasien. Ketika sang paman mendengar hal itu, ia menutup matanya rapat-rapat dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Jejak air menyebar ke kaki pelacur itu. Tubuh paman itu terus-menerus menetes. Lift tidak berfungsi dan lampu menyala. Perawat pelacur itu terjebak di dalam air dan hampir mati lemas. Ketika lift mencapai lantai 8, semuanya pulih, itu normal. Tapi hanya dia yang tertangkap kamera pengintai. Setelah lama bekerja di rumah sakit, saya telah melihat banyak hal. Episode kecil ini tidak mempengaruhi suasana hati perawat Park. Dia memasang headphone ke telinga pasien. Setelah menerima instruksi dari kepala perawat, 2 pasien kecelakaan mobil lagi datang. Detektif itu ada di toko lampu. Tanyakan kepada atasan Anda apakah Anda pernah melihat pria yang mirip dengan Jin Xiangxuan, matanya aneh. Dan seperti burung hantu, mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah mata kucing. Saat ini, mata detektif itu berubah. Dia menjadi tenang dan terus bertanya. Tetapi bos bertanya kepada detektif itu mengapa dia menemukan tempat ini tidak cukup staf dan tempat tidur karena kecelakaan mobil besar belum lama ini. Kondisi pasien alkoholik tidak cukup membaik untuk memindahkan saya ke bangsal umum. Melihat tatapan bingung orang lain, perawat Park memikirkan sebuah cara. Pasien yang keracunan alkohol seringkali menjadi bingung dan berbicara omong kosong, berteriak dan meninggalkan kotoran di mana-mana, seolah-olah mereka sedang berbicara dengan orang yang tidak terlihat. Pasien yang sakit parah seringkali menantikannya, gejala, kemampuan berpikirnya menjadi buruk dan tidak mampu membedakan ruang dan orang. Ia juga mengalami halusinasi pendengaran. Faktanya, perawat Park juga melihat orang itu. Dia menyelamatkan nyawanya setelah kecelakaan besar. Sejak saat itu, dia sering melihat beberapa orang asing yang seharusnya tidak ada di dunia. Lantai adalah pasien yang sakit parah yang dilempar hidup-hidup ke dalam tanah oleh pemilik dunia. Ia mengembara di batas antara hidup dan mati, seolah tidak tahu harus kemana. Maka, perawat membersihkan liang telinga pamannya yang terbaring di ranjang rumah sakit dan memakai earphone, sama seperti perawat yang memakainya. Earphone untuknya ketika dia kehilangan kesadaran. Paman Z, yang terlihat sama, menabrak gadis bangku ketika dia pulang. Berpikir bahwa dia telah bertemu dengannya di lantai 8 apartemen. Dia tidak waspada mengapa dia membeli bola lampu untuk ibunya setiap hari. Baru kemudian dia ingat bahwa ibunya masih menunggu di rumah dan mengucapkan selamat. Tinggal dengan tergesa-gesa, ada seorang pria di taman bermain di lantai bawah apartemen melihat sekeliling, mengatakan bahwa seekor anjing menggonggong dan membuatnya tidak bisa tidur. Senter pada pria itu. Tubuhnya tertutup es, dan dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia tidak terlihat seperti orang normal, tetapi pria itu sepertinya tidak mau ambil pusing pertanyaan. Dia melepaskannya dan pergi. Pasien yang bergejala mendapatkan kembali tanda-tanda kehidupan. Dia telah berada di ambang kematian beberapa kali, tetapi kekuatan apa yang dia andalkan untuk bertahan hidup sampai sekarang? Perawat Park berkata bahwa mungkin yang disebut wasiat itu tidak hanya datang dari putrinya yang berambut panjang dan pekerja kantorannya yang tertutup es. Paman yang berhutang banyak tidak bisa melarikan diri dan anak laki-laki yang terjatuh di gang.
mereka semua sepertinya mendengar suara yang sama. Ternyata masing-masing dari mereka adalah pasien yang tinggal di unit perawatan intensif di lantai 8 apartemen di lantai 8 dan menumpuk pembeliannya di tempat sampah. Bola lampu datang. Ibu selalu tidak menyalakan lampu ketika dia di rumah. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengarkan obrolan Paman Z. Ibu dan putrinya berpelukan erat. Paman Z mencium aroma bunga pada ibunya, dan aroma bunga itu berasal dari pemakaman. Tidak menyadari bahwa wanita yang bersembunyi di luar pintu sedang mengintip. Secara diam-diam ekspresi dan dunia etiket, dunia arloji mewakili kenyataan, dan toko penerangan berbeda dari kenyataan. Kisah Lee Si-ji seharusnya dimulai dengan kecelakaan mobil di dunia arloji beberapa hari yang lalu. Saat malam tiba, orang-orang yang buta sepanjang hari bergegas ke kereta bawah tanah dan bergegas pulang. Siang Suan Ming adalah pekerja kantoran Lee Si-ji. Dia mengirim pesan teks kencan ke pacar lamanya Ji-yong. Tapi Ji-yong, yang biasanya dekat dengannya, bertingkah aneh hari ini. Dia menggunakan alasan sudah terlambat, jadi dia pulang duluan dunia Lee sebelumnya. Saat itu, Ibu Suan Ming bertemu dengannya dan tidak menyukainya karena tuli dan bisu. Jadi dia memaksanya untuk putus dengan Suan Ming. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun Ji-yong dan juga hari di mana Suemin bertekad untuk melamarnya. Di bawah perkenalan kakaknya. Master Biao mengunjungi Shanghai bersama seorang anggota, kakak senior Lee, seorang wanita yang mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah di pusat kota. Orang-orang datang dan pergi, tetapi anggota lokasi utama tampak sedikit tidak puas. Yang paling membuat mereka malu adalah bahwa usia mereka jelas terpaut lebih dari 20 tahun pada pandangan pertama sebagai ibu dan anak. Malam itu, hujan deras. Zheng Weixi menjemput putrinya. Ayah Paman Z selalu melakukan perjalanan bisnis sepulang sekolah. Dan hari ini kedua ayah tersebut berencana membeli gedung di dekat sekolah agar Paman Z bisa pergi ke sana. Tidak perlu mengambil jalan memutar yang sulit ke sekolah setiap hari. Tetapi Zheng Weixi berjanji bahwa meskipun dia dekat dengan rumah, dia akan mengantar paman. Z pulang setiap malam. Di Zhixiong, Lee Si-ji selalu bernyanyi di gang latihan yang dijadwalkan untuknya harus terhenti karena hujan lebat. Teman-teman berbincang dan tertawa. Ini adalah kehidupan semua orang yang biasa namun bahagia. Sopir bus melapor ke markas bahwa selalu ada suara yang tidak normal saat pengereman. Namun pihak markas bersikeras bahwa dia mengemudikan mobilnya ke garasi yang ditunjuk untuk diperiksa. Jika tidak ada biaya yang akan diganti. Banyak. Penumpang yang menunggu bus terakhir berangkat di stasiun. Sopir memutuskan untuk mengirim bus untuk pemeliharaan. Setelah mengambil bus terakhir, seorang wanita tua menyuruh seorang anak laki-laki ke tempat duduknya dan seorang kerabat meminta pengemudi untuk berhati-hati dari Suemin. Dia sedang terburu-buru menemui pacar tercintanya dan secara tidak sengaja memindahkan bunga dan hadiah dari bus ke dalam kereta. Bawah tanah untungnya, dia membawa cincin itu dan dia tidak kembali untuk mengirim pesan ke Ji-yong. Sebuah bintang melintas di wajahnya. Saat itu, dia pasti sedang memikirkan seperti apa ekspresi Ji-yong ketika dia dilamar. Risen memberitahu Ji-yong bahwa dia harus meninggalkan nama sekolahnya. Tetapi saat dia melihat pesan teks tersebut, dia memutuskan secara emosional pada Ji-yong atau memutuskan untuk menemuinya lagi sebelum bus tiba. Dengan suara rem yang keras, masalahnya menjadi serius. Kecuali anak kecil itu, para penumpang turun dari bus di halte ini dan Suemin juga naik ke dalam bus di pemberhentian berikutnya. Zixun juga ketika saya naik bus dan keluar dari rumah sewaan. Ekspresi Shanghai selalu sangat buruk menghindari pandangan aneh dari tetangganya. Shanghai telah lama bosan dengan kehidupan yang bersembunyi. Terlepas dari jenis kelamin dan usia mereka, sulit bagi orang luar untuk menerima bahwa mereka adalah pasangan. Ketika dihadapkan dengan penghindaran para anggota, Shanghai sudah lama tertekan emosi. Akhirnya baru saja terungkap bahwa kami sedang jatuh cinta dan tidak ada yang salah dengan itu. Saat mereka berdua bertengkar, bus terakhir datang ke Shanghai dan melepaskan sepatu hak tinggi berwarna merah dengan gaya yang sama. Tanpa menoleh ke belakang, dia naik ke dalam bus. Anggota itu dengan hati-hati mengambil sepatu hak tinggi dan meletakkannya di kaki Shanghai. Dia duduk di belakangnya dan tidak berkata apa-apa. Sopir itu terburu-buru mengemudikan bus kembali ke garasi tak berniat menjemput penumpang lain. Namun ia tetap tergerak saat melihat Paman Z, ibu dan putrinya saling berkejaran. Hanya ada beberapa penumpang di dalam bus yang sedang memihak.
stasiun radio memutar sebuah lagu yang wajib disimak di hari hujan. Itu lembut dan lembut di hati mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan pemikiran yang berbeda-beda hingga bantalan rem benar-benar lepas. Kecelakaan terjadi dan pengemudi truk bertabrakan dengan pengemudi truk yang sedang melihat ponselnya. Adalah naluri meditasi Suan untuk mengambil ponsel. Pada saat itu, apakah dia masih ingin memberikan ketenangan pikiran pada Ziyong Hui? Ran melindungi Zhou Sanhai dengan tubuhnya pada saat kritis. Meskipun cinta kami satu sama lain tidak dapat dilihat secara kasat mata, tindakan dapat membuktikan bahwa hidup Anda lebih penting daripada hidup saya. Zheng Weixi tanpa sadar memeluk Paman Ze. Naluri cinta keibuan juga melepaskan hak untuk hidup. Bas putrinya menerobos jembatan dan tiba-tiba melompat ke stasiun. Ziyong membalas pesan teks tersebut. Dia cemas. Penumpang di sisi lain hampir kehilangan kesadaran ketika bas jatuh ke laut. Tetapi Suan Ming tidak melihat kalimat "merindukanmu" yang dia terima di pesan teks sejak dia pingsan tangannya. Dia mendorong anak kecil itu keluar dari laut. Beberapa saat kemudian, polisi dan ambulans tiba dan membawa semua orang ke rumah sakit. Orang pertama yang diselamatkan tidak mengancam jiwa. Suan Ming terluka parah, pinggangnya patah total. Pengemudinya terlalu banyak menyedot air laut dan perutnya bengkak seperti anggota bola basket. Jika mereka didorong ke ruang operasi, mereka tidak dapat berpisah. Hujan semakin deras, mobil polisi dan suara ambulans sangat keras. Dunianya begitu sunyi, hanya keputusasaan tersisa di hatinya, duka yang hening di hatinya. Anggota keluarga yang menunggu dengan cemas tidak ingin melihat pasien dengan wajah terbuka didorong keluar dari ruang operasi. Sopir bus gagal menyelamatkan nyawanya, dan istrinya Liang Cheng mengikutinya. Jixiong menderita patah tulang yang parah dan tidak sadarkan diri. Ayah Paman Ze bergegas kembali dari ID dengan membawa kabar buruk dan kabar baik. Tapi Paman Ze masih memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Shanghai tidak lepas dari bahaya untuk saat ini. Ditemani oleh orang tuanya, ia juga dikirim ke unit perawatan intensif. Namun, anggota yang ia cintai kini ditutupi dengan lapisan kain putih. Punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Pasangan terakhir yang menunggu dengan cemas adalah orang tua Suan Ming. Polisi menyelamatkan mereka. Setelah menemukan ponsel di bus, Ziyong terus menghibur dirinya sendiri bahwa Suan Ming mungkin tidak ada di bus itu. Dia menipu dirinya sendiri dan tidak bisa menggerakkan telepon sampai dia menerima pesan teks kebencian dari ibu Suan Ming. Suan Ming meninggal karena dia dan harapannya untuk hidup lenyap. Unit perawatan intensif untuk merawat suaminya. Dia menyalahkan istrinya karena mengucapkan kata-kata kasar seperti itu kepada Ziyong. Dia ingin mengirim pesan teks untuk mengatakan dia aman. Tetapi dia menerima surat perpisahan dari Ziyong Ming adalah. Tali itu ditarik lurus ke tubuhnya, dan sesaat mengenai ponsel yang tergantung di atas meja. Baru kemudian Ziyong mengetahui bahwa Suan Mian masih hidup. Tetapi sayang sekali dia telah melupakan segalanya. Dia berusaha mati-matian untuk meraih simpul di lehernya. Tetapi kukunya patah karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga. Inilah sebabnya dia muncul sebagai pelindung terbalik di dunia rasional. Banyak orang yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian memiliki karakteristik yang sama. Mereka telah melihat terowongan yang gelap, dan ada cahaya terang di ujung terowongan. Ada toko penerangan. Di Korea, ada budaya pemakaman yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Penguburan selama 3 hari. Jika ada orang yang meninggal dapat dibangkitkan, dan jenazah mereka dibiarkan selama 3 hari. Ini merupakan penghormatan kepada almarhum. Etiket terakhir juga menyatakan bahwa dia hanya memiliki 3 hari terakhir tersisa ketika Ziyong dan Suan Ming sedang jatuh cinta. Dia selalu suka duduk di bangku di stasiun untuk menjemput Suan Ming sepulang kerja. Dia tersenyum dan melambai padanya. Setiap kali dia melambai, dia menceritakan cintanya. Almarhum mengenang hari-hari di dunia perjalanan masih menunggunya di depan stasiun dan melihat itu sepasang tangan aneh mengetuk bangku dengan gelisah, mengingat saat-saat manis yang mereka lalui bersama. Akankah kekasihku menerimanya seperti ini? Ziyong membuka mulutnya. Dia tuli dan bisu sejak lahir. Ajaibnya, dia bisa mendengar dan berbicara. Kata pertama yang dia ucapkan adalah nama kekasihnya dia lagi. Tapi Ziyong masih kecewa karena nama ilmiahnya dan karena dia tidak bisa mengingat siapa Ziyong itu. Dia berjalan perlahan ke jalan di depan, tapi pinggangnya terluka terlalu parah.
Dia jatuh ke tanah dan berkata bahwa ketika staf sedang memilah barang-barang milik almarhum Ziyong, dia selalu merasakan ada sesuatu yang aneh di kamar tidur paling dalam. Ada juga suara aneh di aula barat telah kembali dari kehidupan sebelumnya. Dia menarik murid itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sosok di kamar tidur itu sepertinya sedang menjahit sesuatu. Ada koper tambahan. Di sebelahnya, kali ini, Suan Ming masih tidak ingat siapa dia. Dia terjatuh di jalan setapak di depannya seperti tadi malam TV. Setelah mendengar ini, gadis itu merasa sedikit aneh. Ketika saya ingin pindah, saya menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita berambut panjang dengan koper plastik di sebelahnya seperti sebelumnya. Dan setelah dia ketakutan dan pergi, tangan Ziyong mulai melayang lagi, seolah-olah sedang menjahit luka untuk nyawanya. Begitu seterusnya hingga 3 hari penguburan almarhum berakhir di malam hujan deras itu. Freezer tubuh Yong tiba-tiba tidak bisa dibuka. Hujan terus-menerus di lingkaran sutradara. Detektif itu juga tinggal di toko lampu untuk waktu yang lama. Bos membawakan kopi dan menatap gerakannya melalui kacamata hitamnya mengalihkan topik ke keluarga. Baru kemudian saya mengetahui bahwa Qin Jing dan istrinya telah melahirkan saudara perempuan yang mereka cintai. Dikatakan bahwa dia masih seorang anak perempuan. Tak ingin melanjutkan topik yang menyentuh hatinya, dia hanya berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Hujan pun reda, dan gang yang sepi itu tampak semakin misterius. Istri, lingkungan di sini benar-benar aneh sekali, seperti tiba di kota lain. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada seorang pun di jalan. Polisi berjalan ke sekolah menengah terdekat dan melihat bayangan muncul di jendela kosong. Ada tanda-tanda aneh di loker di barisan belakang. Kata-kata baby, wishes, love, and daylight sekali lagi membawa pikiran detektif itu kembali ke pasangan yang lalu. Dia kehilangan anaknya secara tidak sengaja dan detektif itu sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf berulang kali. Dia berlari di dunia asing berulang kali dan melewati toko lampu tanpa melambat tanah setelah ditembak 2 kali. Dia berpegangan pada tubuhnya dan duduk di tangga di sampingnya. Penglihatannya mulai kabur dan ada yang salah dengan matanya lagi. Kakak senior Lee melipat buku dan berjalan ke gang. Dari pengalaman aneh sebelumnya, dia tetap memilih mengambil jalan. Memutar pulang, ada seekor anjing besar terbang liar di lantai atas di komunitas itu. Tampaknya paman aneh itu sedang mencarinya. Paman Z khawatir paman itu akan berdampak buruk padanya, jadi dia mengusirnya dan lari pulang lift. Dia berlari ke Suan Ming aneh di depannya. Ada noda selokan. Paman Z merasa kulit kepalanya mati rasa dan dia hanya ingin segera ke pelukan ibunya, tapi Suan Ming menghentikannya dan menanyakan sesuatu padanya. Pertanyaan aneh, kapan mereka mulai tinggal di sini? Begitu dia selesai berbicara, Su Emin terjatuh dalam posisi yang sangat menakutkan, dan Ziyong menyeret kopernya ke depan diam dan menolak berbicara. Jadi dia pergi ke toko lampu untuk membeli bola lampu. Tentu saja dia tidak akan tahu tentang lompatan sekretaris Z. Mulut ibu Biao Siji diisi dengan kapas, jadi dia tidak dapat berbicara selama upacara peringatan. Perawat dapat dengan jelas membedakan orang-orang di sekitarnya atau jiwanya berkomunikasi dengan orang lain setelah kematian. Begitu dia bertemu dengan seorang perawat pelacur yang bersedia berbicara dengannya, dia secara alami tidak mengeluh. Meskipun dia tidak lagi merindukan waktu seiring bertambahnya usia, dia masih merasa sedikit enggan ketika mendengarnya tangisan tikus yang ditinggalkan. Perawat Park dengan sabar mengobrol lama dengannya, menerima semua kenangannya di dunia ini, bahkan di mata orang lain. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Perawat Park dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Jadi beberapa hari yang lalu dia menyaksikannya seorang wanita berambut panjang dengan nama ilmiah menangis di depan ranjang rumah sakit dan masuk ke unit perawatan intensif. Ini seperti memberitahu seorang pasien, tetapi lebih seperti memberitahu seorang wanita bahwa yang terpenting saat ini adalah kemauan pasien. Tapi apa yang disebut kemauan itu mungkin tidak datang dari pasien itu sendiri. Kata-kata ini membuat Ziyong percaya diri menjahit lukanya sekaligus adalah keinginan yang bisa dibawa Ziyong kepada Sue Ming. Li Siji terluka dan menghentikan perjuangannya. Dia bersembunyi di lemari dan melihat lampu berkedip di ruangan terkunci. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya mengingat apa yang terjadi sebelumnya di sini kabur setelah dikirim ke rumah sakit.
Anggota itu memegang erat tangan di pinggangnya karena waktu tidak dapat memisahkannya. Huo Yan melindunginya dengan nyawanya, tetapi saya tidak tahu apakah dia jelas-jelas ada di samping saya. Tidak ada hari di dunia wanita, hanya malam. Bagasinya telah berkeliling beberapa kali. Dia menyerah dan menyalakan korek api. Tetapi tertegun jelas bahwa korek api tidak dapat dinyalakan beberapa kali sebelumnya meskipun sudah diisi dengan minyak. Dia melihat bayangan di sisi belakang kepala. Sepertinya aku mengerti apa yang hilang dari toko lampu. Bos bisa membuka ikatan cangkir kopi yang mendidih, bangun, dan menyesapnya. Dia tidak merasakannya panas dan tidak bisa mencicipinya. Semuanya menunjukkan bahwa dia sudah lama tidak ada lagi di dunia melepas kacamatanya yang bentuknya seperti kucing. Ternyata pemilik toko Dunjun memiliki masa lalu yang tragis. Itu adalah bangunannya bertahun-tahun yang lalu. Bos dan putrinya yang masih kecil terkubur di bawah reruntuhan-reruntuhan. Dia menyeret tubuhnya yang hendak dipisahkan dan merangkak menuju pintu keluar. Bosnya tersandung ke gang yang tidak dikenalnya. Aneh karena tidak ada rumah lain di sini. Tidak ada yang menanggapi teriakan minta tolongnya bahkan ketika lampu dinyalakan. Itu adalah satu-satunya sumber cahaya di toko Zuangming di ujung gang. Pemilik toko adalah seorang wanita yang mengenakan kacamata hitam. Saat dia melihatnya, dia berkata, "Sudah terlambat, kamu sudah terlambat." Bosnya berdoa sambil menangis. Tetapi pemilik toko wanita itu tidak tergerak sama sekali, berubah menjadi kemarahan dalam sekejap. Bos mengambil lampu dan ingin menghancurkannya. Tetapi wanita itu saat penjaga toko mengangkat kacamata hitamnya, lampu tiba-tiba padam. Penjaga toko mengikuti. Bos mengambil lampu dari tangannya dan memakai kacamata hitamnya sebelum semuanya kembali normal. Melihat betapa gigihnya dia, penjaga toko wanita itu akhirnya menjadi takut bahwa ini bukanlah toko lampu biasa. Ketika dia mendekat, bola lampu miliknya akan berkedip. Jika bola lampu yang sesuai tidak ditemukan, itu berarti dia telah meninggal dunia. Mulut bos, dia bilang dia makan ini. Bangun saja, ternyata bos sudah pergi saat itu. Ketika saya memikirkan putri saya tinggal sendirian di reruntuhan, saya tidak tahu seberapa besar kesepian dan ketakutan yang harus dia alami. Menyakitkan. Setiap orang yang sekarat harus menggunakan kemauannya sendiri untuk menemukan bola lampu. Saya khawatir tidak ada yang bisa ikut campur. Penjaga toko wanita penipu mungkin tergerak oleh cintanya pada putrinya. Atau mungkin dia tergerak setelah tinggal di tempat ini tanpa urusan terlalu lama. Saya menjadi lelah dan menawarkan untuk membuat kesepakatan dengannya. Pemiliknya mengambil alih toko lampu. Orang-orang yang mengalami kecelakaan yang tidak menguntungkan dan tidak dapat menjalani kehidupan yang utuh akan melanjutkan kehidupan mereka yang terlupakan di area ini. Tapi ada juga orang yang tidak bisa menerima kematian. Orang-orang akan berkeliaran di toko penerangan. Secara umum, tempat ini adalah setelah kematian. Paman di dunia yang selalu merasa kedinginan dan tersiksa oleh gonggongan anjing akhirnya tidak tahan lagi dan bergegas masuk ke kamar lagi. Bersikeras memakan domba betina hidup-hidup yang mengganggu orang-orang ke dalam gang. Pada saat yang sama, sepupunya seorang perawat baru telah tiba di unit perawatan intensif dunia. Perawat Song Furong Piao bertindak sebagai instrukturnya untuk membiasakannya isi pekerjaannya sehari-hari seperti memilah perbekalan kesehatan dan mengetahui kondisi masing-masing pasien serta status pengobatannya. Faktanya, kecelakaan lain terjadi di hari bus tersebut jatuh ke laut. Sayangnya, seorang pendaki terjatuh dari tebing saat mendaki. Masalah paling serius di hutan pegunungan saat larut malam sebenarnya adalah hilangnya untungnya. Peringatan pencarian dan penyelamatan membuatnya tetap hangat sehingga dia tidak kehilangan tanda-tanda kehidupan. Anjing pencari dan penyelamat dilatih agar begitu mereka menemukan target pencarian dan penyelamatan, mereka tidak akan meninggalkan sisinya. Mereka terus-menerus terbang untuk mengingatkan petugas pencarian dan penyelamatan bahwa anjing pencarian dan penyelamatan juga terluka parah hari itu dan tidak mungkin diselamatkan. Paman mengejarnya ke dalam gang dan akhirnya melihat dengan jelas anjing yang mengganggunya. Anjing itu tidak bisa istirahat, lukanya belum sembuh. Tapi dia masih tersenyum jujur hari itu dan anjing pencari dan penyelamat yang berbaring di atasnya berusaha menjaga suhu tubuhnya. Meskipun dia terluka parah, dia tetap bersikeras untuk menyelesaikan misinya. Anjing itu sepertinya selalu bodoh. Dia tidak peduli di dunia mana dia berada. Tetapi tahu bahwa dia harus terus menyelesaikan misinya dimanapun dia. Dia menggonggong dan meminta paman untuk mengikuti. Paman Z, ayah saya menelepon saya beberapa kali untuk menanyakan
tetapi tidak pernah mendapat kabar baik yang dia harapkan. Ketika kecelakaan mobil terjadi, ibu saya, Zheng Weixi, memeluk Paman Ze dengan erat dan memeluknya padanya dengan nyawanya. Paman Ze yang melindungi putri kesayangannya, meski tetap tak terhindar dari dampak terjatuh, namun tubuhnya tidak tampak mengalami trauma apapun, seolah-olah sedang tertidur tidak berani keluar. Melihat Zheng Weixi akan segera tiba, pada hari pemakaman, dia hampir kehabisan waktu. Dia tidak punya pilihan selain mencari toko lampu untuk Paman Ze di Shanghai Huiren. Dia menyelamatkan nyawanya tetapi masih tidak bisa bertahan dalam krisis. Dia harus mengandalkan kemauannya sendiri. Ternyata lampu di dalam rumah selalu padam karena para anggota ingin memaksa Shanghai pergi ke toko lampu agar dia punya kesempatan menemukan bola lampu sendiri dan kembali ke dunia nyata dan meringkuk di dalam sumur. Para anggota membujuknya untuk membeli bola lampu dan kembali. Di rumah, Shanghai tetap diam dan tidak berbicara. Hal terpenting yang harus dibiasakan di rumah sakit adalah mengucapkan selamat tinggal. Para dokter dan perawat melewati kematian setiap hari. Tempat ini seperti perbatasan orang yang berdiri di luar batas. Walaupun konon memasuki batas itu membutuhkan kemauan sendiri, namun terkadang juga mengandalkan bantuan beberapa media, seperti orang yang terlempar ke tanah karena taktik. Pasien yang sakit kritis di sini masih bisa mendengar ketika dia akan mati. Jika pelacur itu memakaikan headphone untuknya, dia akan bisa membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Dia pasti akan menemukan master untuk menghiburnya. Sopir jadwal pemakaman telah diputuskan. Dia mencari tanpa tujuan di jalan Lisi dan akhirnya melihat senjata yang bukan miliknya bola basket di sini mengikuti petunjuknya dan pengemudi menemukan Ji Xiong yang sedang berada di sebuah gang. Gang ini sepertinya tidak ada habisnya baginya. Tidak peduli berapa kali dia berjalan, dia akan selalu kembali ke titik awal. Tapi sopirnya berjongkok dan berkata, "Ayo pergi, aku membawamu keluar dari haid," dan mengelus bagian belakang kepala yang hilang. Baru kemudian dia menyatakan bahwa kehidupan di sini belum lengkap. Kematian, tapi bagaimanapun juga, polisilah yang skeptis terhadap segala hal dan tidak mau menerima status quo. Bos bertanya kepadanya apa nama lahir anak yang sayangnya meninggal itu, Cinta atau Sinar Matahari. Anak-anak yang datang ke tempat ini biasanya memiliki nama lahir ini. Detektif kedua ada di sini yang dia lihat di loker adalah putrinya, Nico. Kematian putrinya hanyalah perubahan hidup di dunia lain adalah penghiburan terbaik bagi sang detektif, bukan? Bos tidak mau memberitahunya sebelumnya. Karena orang yang datang ke sini tidak bisa pergi dengan ingatannya. Jika tidak mereka akan membingungkan dua dunia dan tidak dapat membedakan ruang dan waktu, yang akan menyebabkan sindrom melihat dan melihat. Disebutkan di sini, tapi sekarang Qin Jin telah menemukan cahayanya sendiri dengan kemauannya. Dia bisa pulang. Saat ini, Qin Jin bereaksi di ranjang rumah sakit dan berada di unit perawatan intensif. Setelah melihat hal ini, perawat Park segera mengganti orang dan menghubungi dokter yang merawatnya. Dia akhirnya bangun dan pamannya mengikuti anjing pencari dan penyelamat sampai ke Zhao Ming dan anjing penyelamat. Di bawah bimbingannya, paman itu menyentuh rambut Wei Wei. Pengemudi bola lampu terang berjalan keluar gang dengan Ji Xiong di punggungnya. Dari mulutnya, dia mengetahui bahwa ada seorang wanita yang tinggal di gang Sanhan. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Langkah kaki pengemudi itu agak berat. Saat ini, dia sudah bisa melihat toko lampu di ujung jalan. Sopir menghentikannya sebelum pergi. Di bawah tatapan pengemudi, beruang itu masuk ke toko penerangan dan menyentuh satu-satunya bola lampu yang berkedip untuknya. Ini adalah lampu miliknya. Dia bisa pergi. Tapi orang yang dikenalnya masih berkeliaran di dunia ini. Kawan di jembatan saya hampir mengalami kecelakaan mobil untuk menghindari pejalan kaki. Saya berhenti dan melihat penghalang jalan di sana, tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun. Dan setelah dia pergi, suara familiar itu terdengar lagi. Itu adalah Ziyong yang menjahit luka untuk penggemar pelajar itu. Itu terjadi beberapa kali setiap hari. Tapi setelah bangun, penggemar pelajar itu masih tidak bisa mengingat apapun. Kamar mayat yang berlutut di dalam kompartemen milik Ziyong masih bermain. Jika dia tidak mengemudi, dia akan segera kehabisan waktu. Semua usahanya sepertinya sia-sia. Ziyong akhirnya tidak tahan. Dia berjalan ke jalan raya untuk menghentikan bus dan bergegas ke Suan Ming untuk bertanya mengapa dia tidak mengingatnya.
Apakah karena dia tidak cukup mencintainya? Suan Ming bingung bagaimana menjawabnya. Ziyong sangat cemas sehingga dia melepas mantelnya dan melihat dengan jelas luka jahitan besar di pinggangnya. Dalam tangisan yang memilukan ini, Suan Ming perlahan-lahan mengingat keseluruhan cerita. Pangeran He bertanya apa yang harus dilakukan dan menitikkan air mata. Apakah karena dia merasa bersalah karena tidak memikirkan pacarnya selama ini, atau karena ketakutan dan penyesalan atas kematiannya yang malang? Pengemudi dipindahkan ke rumah imajiner di Shanghai dan menciptakan Hui Yuan yang akan tinggal di dunia ini selamanya. Dia menyatakan permintaan maafnya yang terlambat. Dia tahu dengan jelas bahwa ada masalah dengan rem dan memilih untuk kembali ke perusahaan untuk pemeriksaan lagi untuk menghemat biaya pemeliharaan, yang pada akhirnya menyebabkan akhir yang tidak dapat diubah. Hui Yuan memberitahunya bahwa manusia tidak bisa lepas dari apa yang disebut kecelakaan. Hanya saja semua orang tidak beruntung, banyak hal terjadi karena dia, jadi dia harus menemukan orang terakhir di dunia ini yang harus pergi selanjutnya. Sopir itu bertemu dengan Zheng Weixi yang sedang bergegas menuju Zhao Mingsan. Dia berlutut di tanah dan memohon pengampunan. Mulut Zheng Weixi penuh dengan kapas dan dia tidak dapat berbicara, tidak berani berhenti sejenak dan datang ke tempat Zhao Mingsan. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan rantai anti pelarian milik Paman Z, karena Zhao Mingsan sangat mematuhi aturan. Bahkan mereka yang dekat dengannya tidak dapat mengakomodasi dan membiarkan mereka menemukan bola lampu sesuai keinginan mereka sendiri. Zheng Weixi sangat ingin memperbaiki ketergantungan bos-bos, hanya perlu melepas kacamata hitamnya dan menggunakan matanya untuk menyetrumnya. Zheng Weixi tertegun saat melihat wajah bosnya. Sepertinya bos tidak mengerti maksudnya. Dia mengambil bungkus permen dari kotak dan meletakkannya di tangan bos dan membawanya ke mulutnya. Dia sepertinya mengupas permen lagi dan memasukkannya ke mulut bos. Tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini adalah wanita tercantik dalam hidupnya. Orang yang menyayanginya bahkan akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan imbalan bola lampu agar dia tetap aman. Dia adalah putri yang dia rindukan. Zheng Weixi tidak pernah bisa memahami ibunya untuk waktu yang lama. Paman Z mengumpulkan bola lampu yang rusak di rumah dan turun untuk membuang sampah, tidak melihatnya. Sopir itu naik ke koridor di luar apartemen, dan kelelahan, dia dengan paksa menjelaskan alasan mengapa Paman Z datang ke sini. Tidak heran dia selalu diabaikan oleh gurunya. Teman-temannya tidak pernah mendengarkannya. Bukan karena dia dikucilkan, tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali. Ini adalah tempat yang berbeda dari hidupnya. Dunia nyata adalah toko lampu. Dia mendapat diskon bola lampu dari bosnya, tapi dia mengepalkan tangannya dan menolak menjemput ibunya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin? Dia pernah merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintainya sekali. Kali kedua pasti akan menambah rasa sakitnya, tapi orang tua hanya punya satu keinginan, agar anak-anaknya selamat, meski mereka berpisah, meski terpisah. Mereka tidak dapat bertemu lagi dalam kehidupan ini, selama dia aman dan memberikan segalanya, layak untuk tampil dalam kemuliaan. Pada saat itu, pengemudi juga menutup matanya. Dia telah menyelesaikan misinya dan para anggota saling berpelukan selamat tinggal lainnya dan mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah dengan gaya yang sama. Ada air mata di mata satu sama lain, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Jalan menuju Gunung Penerangan memang panjang. Namun ketika aku berpikir untuk berpisah dari kekasihku, jalan itu tiba-tiba menjadi sangat pendek sehingga aku sampai di tujuan dalam sekejap mata. Setelah gunung dan lautan dipenuhi listrik statis, aku melihat sekeliling ke arah matahari pagi dan dengan mudah menemukan bola lampunya, dan pada saat yang sama, Sanhai merespons dalam kenyataan. Tetapi ketika dokter dan perawat memeriksa kondisinya, pemantauan sudah dikeluarkan. Tangisan yang panjang dan menusuk adalah dunia tempat orang tinggal dimanapun mereka berada. Itu sama dengan kenyataan, tapi juga sedikit berbeda. Jika kamu pergi, kamu tidak bisa selalu berada di sisi Anran tujuan hidup. Lepaskan di Shanghai, bola lampunya rusak, tapi orang yang kamu cintai, kita hanya bisa bersama selamanya. Orang terakhir yang tersisa adalah Ziyong. Dia memimpin Suan Ming melewati gedung kecil ke pintu toko lampu. Keduanya akhirnya saling berpelukan. Setelah memeluk Suan Ming sekali, saatnya mencari cahayanya.
Dalam keadaan masing-masing, Ziyong selalu mempertahankan keinginan untuk hidup demi Xuan Ming. Jadi meskipun dia tenang, dia tidak tahu harus menemukan apa. Untuk beberapa kali, dia melihat bola lampu sedikit berkedip. Dia pergi tanpa ragu, hanya Ziyong yang tersisa menangis dan berlari ke depan. Saat menghadapi momen perpisahan yang sesungguhnya, yang sebelumnya bebas dan santai akan menjadi cuek. Setelah menangis, kini saatnya bekerja keras menerimanya dan berlari menuju kehidupannya sendiri. Dalam 3 bulan, pasien kecelakaan mobil telah pulih kesehatannya dan kini siap untuk dipulangkan. Kebanyakan orang telah melupakannya. Ingatan Li Siji hanya mengingat perasaan hangat di hatinya. Bos menerima anjing pencari dan penyelamat dan mengirimkan bola lampu baru kepada para anggota. Tetapi dia tidak tahu apakah mereka adalah penghuni atau orang yang lewat sementara. Orang-orang yang tinggal di dunia hotel juga memiliki kehidupan mereka sendiri, mengemudi bus seperti biasa dan lebih bertanggung jawab dari sebelumnya di Shanghai dan para anggota. Menghadapi mata yang aneh lagi, itu akan menjadi pilihan yang lebih baik di sini. Setelah Zheng Weixi meninggal, profesor dan ayahnya bergantung satu sama lain. Kelas merasa kasihan padanya. Mereka biasanya merawatnya dengan baik dan bergegas bekerja sama dengannya selama tugas kelompok. Tapi Paman Z punya rahasia yang belum dia ceritakan kepada siapapun. Faktanya, dia tidak menerima perawatan prospektif apapun saat dirawat di rumah sakit. Dia masih ingat apa yang terjadi pada Li Siji. Zheng Weixi sesekali pergi ke toko Zhao Mingsan untuk membantunya ayah. Dia dan hewan peliharaannya dianggap sebagai keluarga beranggotakan 3 orang. Namun, pengalaman telah mempertahankan 2 orang. Hindari membingungkan batas-batas dunia, tetapi akan selalu ada masalah. Seorang gadis berlengan pendek berdiri di depan Paman Z. Lengan pendeknya tidak sesuai dengan cuaca. Ketika dia meninggalkan dunia, Paman Z melambai darinya jalan ke dunia nyata. Interpol setelah sembuh, saya pergi ke rumah Mi Zajia. Belakangan ini sering beredar rumor tentang makhluk gaib di sini. Ketika polisi kriminal menangkap Jin Xiangsun sebelumnya, sebuah mobil melaju. Jin Xiangsun lah yang menyelamatkan nyawa polisi kriminal dengan melindunginya. Mata Jin Xiangsun sudah menunjukkan bahwa dia adalah tipe orang yang sama dengan pemilik toko lampu, juga memiliki pekerjaan sebagai anggota keluarga. Dialah rahasia yang membawa orang-orang yang bukan milik dunia pengamat kembali ke dunia sejarah dan terbunuh dalam kasus Song Heng. Adapun lelaki tua yang telah ditangkap, Jin Xiangsun merasa kasihan padanya. Tidak nyaman baginya untuk hidup sendirian dan kelaparan untuk waktu yang lama. Dia akhirnya berpikir untuk mentraktirnya semangkuk mie dan menunggu dia untuk pergi. Tidak boleh dikatakan bahwa dia pergi, tetapi dia berada di periode itu. Jalani hidup yang baik. Mata detektif itu luar biasa, pengamatannya tajam, dan dia dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Bertanya padanya apakah dia bersedia mengambil alih pekerjaannya. Pekerjaan ini sangat merepotkan, dan ada banyak kasus yang belum selesai yang harus diselesaikan. Dan bukankah ini yang selalu ingin dilakukan oleh detektif itu? Ketika perawat Park kembali bekerja di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang pria kejam. Dia adalah sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan mobil karena dia sedang bermain dengan ponselnya dan berhubungan dengan bas unit perawatan hari itu, dan mereka sangat sibuk. Tubuh roh pengemudi truk bersikeras pada perawat Park terlebih dahulu. Dia ditolak perawatan medis untuk tubuhnya. Jadi orang pertama yang dia pikirkan untuk membalas dendam setelah kematiannya adalah perawat Park. Saatnya, detektif yang menangani kasus yang belum selesai muncul di atas panggung. Pemulihan Xuan Ming tidak ideal. Meski sudah menjalani pengobatan prospektif, ia masih merasa pemikirannya sangat kacau dan bahkan tidak bisa mengingat bahwa Jiyong telah meninggal dunia. Dokter menyarankannya untuk mengubah lingkungan dan membersihkan barang-barang yang diranjang. Hal pertama yang dia buang adalah keberadaan dan ponsel dengan kenangan indah tentang Jiyong. Tampaknya lebih mengkhawatirkan ketidakmampuannya untuk menjalani kehidupan normal daripada kepergian Jiyong. Dia ingin pergi ke tempat yang seharusnya dia tuju, tapi ada masih menjadi obsesi di hatinya. Mengapa Xuan Ming tidak bisa mengingatnya? Dia sedih, kesal, dan memiliki semangat obsesif yang tidak bisa pergi. Hari itu, Su Ming mengeluarkan ponsel baru. Rekan-rekannya berteriak-teriak menyiapkan pesta perayaan untuknya. Koridor keluar tanpa alasan. Dia melambaikan tangannya, sama seperti melambai kepada Ziyong ketika dia sedang jatuh cinta. Ziyong kembali padanya dan mengecewakan orang yang sebenarnya. Sakitnya seperti 10.000 jarum. Dibandingkan dengan versi lighting shop tertentu, versi ini bisa dikatakan sangat mirip dengan karya aslinya. Meskipun Jiang Chao jelas-jelas adalah penulis skenarionya, saya tidak tahu mengapa jaraknya begitu besar cerita tiap karakter di timeline.
Ini biasanya sangat reduktif, terlihat menakutkan di awal. Tapi nyatanya temanya lebih lembut seiring berjalannya waktu bekerja. Saya menitikkan air mata pada akhirnya. Saya menangis sekali saat membaca komiknya, tetapi saya tidak menyangka akan menangis. Lagi karena drama tersebut, tidak hanya I Love You, Shiokage no Neighbor, dan Apartment dari kartunis asli Illumination Store, Jiang Chao, juga telah dibuat ulang menjadi cerita utama dari drama dan filmnya bagus. Remake tersebut pasti akan menghasilkan efek yang sama. Jiang Chao memang pantas disebut sebagai kartunis populer di internet.